Halo semua, salam sehat dan sejahtera. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita setiap hari. Baiklah, pada video kali ini kita akan berbicara tentang prinsip-prinsip yang ada pada dua garis yang sejajar di sini. Ada beberapa prinsip, ada 12 prinsip yang akan kita bicarakan pada video kali ini. Nah, prinsip yang pertama adalah melalui suatu titik tertentu yang tidak berada pada suatu garis tertentu, hanya satu garis yang dapat ditarik sejajar dengan suatu garis tertentu. Nah, mari kita lihat bagaimana eh, prinsip ini, gitu ya. Bagaimana prinsip ini kalau misalkan kita gambarkan. Baiklah, kita lihat di sini ada satu titik, ya. Ada satu titik. Katakanlah misalkan di sini, ya, titiknya. Nah, kemudian ada satu garis L, ya, L3. Nah, jadi berdasarkan prinsip dari garis yang sejajar itu, nah, prinsip yang pertama ini disebutkan bahwa melalui suatu titik yang tidak berada. Jadi titik ini tidak berada pada garis L3, gitu ya. Nah, jadi titik ini tidak berada pada garis L3. Nah, katanya kalau suatu titik tertentu yang tidak berada pada suatu garis tertentu, garis L3, hanya satu garis yang dapat ditarik sejajar dengan suatu garis tertentu. Jadi, ketika kita tarik garis dari titik ini, ya. Nah, itu hanya ada satu garis yang bisa sejajar dengan L3. Di sini adalah L1. Jadi L1 sejajar dengan L3, gitu ya. Nah, mari kita perhatikan mengapa di sini ada gambar L2. Nah, coba kita lihat di sini ada gambar L2, ya. Nah, misalkan kita tarik garis yang melalui titik, ya, yang melalui titik, yaitu garis L2. Nah, kita lihat di sini antara garis L2 dengan garis L3 ini tidak sejajar, ya. Nah, apa maksudnya? Nah, artinya yang sejajar dengan L3 itu hanya satu garis, yaitu L1. L1 saja, gitu ya, yang melalui titik tertentu. Nah, ini titik tertentunya, ya. Nah, jadi melalui suatu titik itu hanya bisa ditarik satu garis yang sejajar dengan garis tertentu. Dalam hal ini garis tertentunya itu adalah L3, dan titik tertentunya ini kita bisa katakan misalnya di sini adalah titik A, itu ya. Nah, jadi yang melalui titik A ini adalah L1 dan L2 kalau digambar, ya. Nah, tapi ternyata kalau kita perhatikan dengan seksama, yang sejajar dengan L3 hanya satu, yaitu L2. Salah, maaf. Yang sejajar dengan L3 itu adalah L1. Sedangkan L2 ini dia melalui titik A tetapi tidak sejajar dengan L3. Itulah prinsip pertama dari garis yang sejajar, ya. Sedangkan prinsip yang kedua, nah, mari kita perhatikan antara prinsipnya dengan gambarnya, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa dua garis dikatakan sejajar jika, nah, jadi garisnya itu kalau dia sejajar, apa syaratnya? Syaratnya itu adalah sepasang sudut yang bersesuaian atau sudut sehadap, ya. Pasangan sudut sehadapnya kongruen. Nah, kita lihat pada gambar. Ini sudut yang sehadap, ya, A dan B. Nah, jadi besar A dan besar B-nya itu kongruen, ya. Nah, jadi dua garis dikatakan sejajar. Nah, ini garis ini dikatakan sejajar. Syaratnya apa? Syaratnya adalah pasangan sudut sehadap sama atau kongruen, sama besar, gitu ya. Nah, misalnya saya buat gambar lain, misalkan di sini. Nah, yang agak terlihat kontras, gitu ya, kesamaannya itu. Nah, ini, ya. Jadi kalau misalkan
Sudut di sini besarnya adalah 110. Nih ya. Artinya yang sehadapnya itu juga sama 110. Karena apa? Karena garis L1 katakanlah dengan L2 itu sejajar. Sudah sejajar duluan gitu ya. Jadi kalau L1 dan L2-nya itu sudah sejajar duluan dan ada sudut di sini besarnya 110 ya. Nah, jadi lihat sudut-sudut sehadap yang lainnya itu pasti besarnya juga 110. Nah, itu salah satu contohnya gitu ya. Nah, misalkan ada pertanyaan gitu. Nah, di sini besarnya adalah 70 derajat. 70 derajat ya. Nah, yang ditanyakan adalah di sini berapa derajat? Ya, gitu ya. Nah, gimana cara kita mencari berapa derajat X-nya ini? Nah, kita gunakan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Nah, kita tahu bahwa ini ada garis lurus gitu ya. Nah, garis lurus itu besarnya itu 180 derajat, ya kan? Nah, ketika di sudut 70 derajat sebelah sini besarnya 70 derajat, nah artinya suplemennya itu, sudut sebelahnya itu 110 derajat gitu ya. Nah, 110 derajat dari mana asalnya? Ya, dari sudut yang lurus itu 180 derajat. Nah, di sini kita bisa perhatikan sudut 110 derajat ini sehadap dengan yang besarnya X derajat ini. Oleh karena itu, X derajat itu besarnya 110 derajat juga dengan dasar prinsip garis garis sejajar yang nomor 2 ini. Nah, jadi yang nomor 2 ini, dua garis ini dikatakan sejajar, udah diketahui gitu ya. Udah diketahui sejajar, lalu ada garis transversal. Nah, syarat kedua garis ini sejajar itu apabila besar sudut A kongruen atau sama dengan besar sudut B. Contohnya seperti yang 110 derajat tadi gitu ya. Nah, oke. Kita mari melihat untuk prinsip garis sejajar yang ketiga. Nah, di sini disebutkan bahwa prinsip yang ketiga itu adalah dua garis dikatakan sejajar. Nah, sambil melihat gambar ya. Dua garis dikatakan sejajar. Nah, jadi garis L1 dan L2 dikatakan sejajar jika itu bersyarat gitu ya. Jika sepasang sudut yang berseberangan kongruen gitu ya. Apa artinya kongruen? Artinya sudut C sama dengan besarnya dengan sudut D. Nah, jadi besarnya sama gitu ya. Jadi kalau besar sudut C ini adalah 80 derajat, ya besar sudut D juga 80 derajat. Tuh ya. Jadi syarat-syarat dua garis dikatakan sejajar. Apa syaratnya? Syaratnya adalah jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen. Itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya kita akan melihat apa prinsip garis sejajar yang keempat. Nah, mari kita perhatikan. Di sini ada prinsip yang keempat sambil melihat ke gambar juga ya. Nah, ini ada garis sejajar L1 dan L2, ada sudut E dan sudut F. Nah, mari kita baca dulu apa prinsipnya. Prinsip yang keempat ini adalah dua garis dikatakan sejajar. Nah, jadi dua garis ini kalau dia sejajar, apa syaratnya? Nah, syaratnya adalah sepasang sudut dalam pada sisi yang sama pada suatu garis transversal saling bersuplemen. Nah, jadi sepasang sudut dalam. Nah, ini sudut dalam ya, sepasang sudut dalam E dan F. Nah, tapi bukan cuma sepasang sudut dalam. Nah, tapi di sini ada penjelasannya pada sisi yang sama. Jadi pada sisi yang sama ini pada sisi sebelah kanan katakanlah gitu ya. Sama-sama di sebelah kanan. Jadi E dan F
Nah, ini ya. Saling bersuplemen. Nah, maksudnya saling bersuplemen itu besar sudut E ditambah besar sudut F sama dengan 180 derajat gitu ya. Jadi jika mendengar kata bersuplemen, sudut yang saling bersuplemen itu artinya jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Nah, misalkan kita ambil contoh di sini, sudut E itu katakanlah 120 derajat gitu ya. Nah, berdasarkan prinsip garis paralel yang keempat ini, kita bisa mengetahui berapa besar sudut F gitu ya. Nah, jadi kalau sudut E-nya udah 120, nah kita bisa hitung berapa besar sudut F. Nah, besar sudut F adalah 60 derajat. Jadi 120 ditambah 60 sama dengan 180 derajat. Jadi besar sudut F adalah 60 derajat. Gitu ya. Itu berdasarkan prinsip garis-garis sejajar yang nomor 4. Baiklah, kita lanjut ke prinsip yang nomor 5. Prinsip yang nomor 5 adalah garis dikatakan sejajar. Nah, sambil memperhatikan gambar ya. Nah, jadi garis yang dikatakan sejajar di sini adalah L1 dan L2. Dia dikatakan sejajar, apa syaratnya? Syaratnya itu tegak lurus terhadap garis yang sama. Garis yang sama di sini maksudnya adalah L3. Nah, jadi kalau misalkan dia L1 dan L2-nya itu sejajar, maka dia akan sama-sama tegak lurus dengan L3. Jika tegak lurus gitu ya. Nah, jika tidak tegak lurus ya sama-sama tidak tegak lurus. Gitu ya. Nah, ini katakanlah L1 ini ya, L1. Ini L2. L1 dan L2, nah, jika dia eh, sejajar, maka dia akan tegak lurus pada garis yang sama, ya L3. Nah, untuk contoh yang model di bawah ini, dua garisnya ini sejajar, katakanlah L1 dan L2. Nah, dia juga akan sama-sama tidak tegak lurus gitu ya, dengan garis yang sama. Nah, itu ilustrasi dari prinsip garis-garis yang sejajar yang kelima. Sekarang kita lihat prinsip garis sejajar yang keenam adalah, nah garis dikatakan sejajar, oke ya, garis dikatakan sejajar. Nah, ada syaratnya kalau dia garis sejajar. Di sini misalkan L1 dan L2. Kalau dia sejajar, maka dia juga akan sejajar dengan garis yang sama. L3 dalam hal ini. Sejajar dengan garis yang sama. Garis yang sama di sini bisa L3 karena kita melihat bahwa garis yang sejajar di awal itu adalah L1 dan L2 gitu ya. Nah, jadi prinsip garis sejajar itu syaratnya adalah dia merupakan garis-garis yang sejajar L1 dan L2 katakanlah di sini. Nah, syaratnya apa? Syaratnya jika dia sejajar juga dengan garis yang sama. Jadi L1 misalkan dia sejajar dengan L3. Nah, maka dia akan sejajar. L2 juga akan sejajar dengan L3. Karena L1 dan L2 udah diketahui sejajar mereka gitu ya. L1 sejajar dengan L2. Nah, jadi kalau misalkan L1 sejajar dengan L3, maka kesimpulan L2 sejajar juga dengan L3. Itu ya. Itu prinsip garis-garis sejajar yang keenam. Sekarang kita akan melihat prinsip dari garis-garis sejajar yang nomor 7 adalah, nah, sambil melihat gambar ya. Di sini ada L1, ada L2, ada A, ada B. Nah, mari kita perhatikan.
Nah, prinsipnya adalah jika dua garis sejajar. Nah, jadi ini ada dua garis sejajar. Nah, maka setiap pasang sudut sehadap kongruen. Gitu ya. Jadi, jika dua garis sejajar, L1 sejajar dengan L2, gitu ya. Nah, apa efeknya? Efeknya itu adalah sudut A kongruen dengan sudut B. Sudut B ini, A dan B ini dikatakan sudut berhadap. Gitu ya. Nah, jadi kita ulangi lagi. Nah, jika dua garis sejajar, maka pasangan sudut sehadap kongruen. Gitu ya. Jadi ketika sudah diketahui L1 dan L2-nya itu dia sejajar, maka efeknya itu adalah sudut sehadap dia besarnya sama atau kongruen. Nah, itu prinsip dari garis-garis sejajar yang nomor 7. Sedangkan prinsip untuk yang nomor 8. Nah, di sini kita lihat dulu gambarnya ya. Ada L1, L2, ada C, ada D. Nah, sebelum kita ke prinsipnya, kita bisa memperhatikan kalau di sini ada dua garis sejajar. Di sini ada sudut C dan D. Apa hubungan antara sudut C dan D? Hubungannya itu adalah sudut dalam berseberangan ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini prinsipnya itu adalah jika dua garis sejajar. Nah, jadi kalau dia garisnya itu udah sejajar, apa efek yang ditimbulkannya? Efek yang ditimbulkannya itu adalah pasangan sudut dalam berseberangannya itu kongruen. Itu ya. Jadi sudut C kongruen dengan sudut D. Itu ya. Nah, jadi efek dari dua garis sejajar dan kemudian ada satu garis transversal. Nah, pasangan sudut efeknya itu adalah pasangan sudut dalam berseberangan besarnya sama atau kongruen. Contohnya misalkan D di sini besarnya 80 derajat. Nah, itu dengan em, prinsip garis sejajar nomor 8 ini kita bisa ketahui bahwa kita bisa gunakan prinsip tersebut untuk menghitung, untuk mengetahui berapa besar dari sudut C di sini. Besarnya juga 80 derajat berdasarkan prinsip garis sejajar nomor 8. Gitu ya. Jadi itu prinsip garis sejajar yang ke-8. Nah, kita akan melanjutkan pada prinsip dari garis-garis sejajar yang ke-9 adalah, nah, kita perhatikan dulu gambar sebelum kita membaca gitu ya, supaya kita bisa membayangkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada garis L1, ada garis L2 ya. Kemudian ada garis ada sudut E dan ada sudut F gitu ya. Nah, apa hubungan antara sudut E dan sudut F? Nah, sudut E dan sudut F ini adalah dua sudut dalam sepihak gitu ya. Dalam sepihak. Nah, jadi prinsip dari garis-garis sejajar ini, jika ada dua garis sejajar, apa efeknya? Efeknya itu adalah pasangan sudut dalam sepihak bersuplemen, gitu ya. Saling bersuplemen. Tadi sudah disampaikan di prinsip yang ke berapa tentang sudut yang saling bersuplemen ini, bahwa sudut yang bersuplemen ini maksudnya itu adalah dalam konteks sudut ini ya, E ditambah
sudut F itu sama dengan 180 derajat, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada dua garis sejajar, nah efek yang ditimbulkannya itu adalah pasangan sudut, gitu ya. Dalam sepihak bersuplemen atau jumlahnya 180 derajat. Contohnya misalkan di sini diketahui E-nya itu 70 derajat, ya kan? Dengan menggunakan prinsip garis sejajar yang nomor 9 ini, kita akan bisa menghitung berapa besar sudut F gitu ya. Nah, misalkan sudut F-nya kita nggak tahu. Nah, tapi dengan menggunakan prinsip yang ke-9 ini, kita bisa hitung berapa besar sudut F. Besarnya itu adalah 110 derajat. Gitu ya. Dari mana asal 110 derajat? 180 dikurang dengan 70. Nah, itulah yang dimaksud dengan pasangan sudut dalam sepihak, nah, atau sudut dalam pada sisi yang sama gitu ya, dalam sepihak. Itu mereka saling bersuplemen atau besarnya jumlahnya sama dengan 180 derajat. Baiklah, kita bisa lanjut ke prinsip yang ke-10. Mudah-mudahan prinsip yang ke-9 ini bisa dipahami maksud dari eh, pasangan sudut dalam sepihak itu saling bersuplemen. Oke, kita lanjut ke prinsip yang ke-10. Nah, di sini kita lihat ya, ada L1, ada L2, dan ada L3 gitu ya. L1 sejajar dengan L2. Dan kemudian ada L3. Ini tentang tegak lurus tadi ya. Ada di prinsip-prinsip yang sebelumnya. Nah, mari kita perhatikan prinsip garis sejajar yang 10 ini adalah jika garis-garis itu sejajar. Garis yang tegak lurus, salah satunya tegak lurus terhadap yang lain, gitu ya. Nah, maksudnya adalah L1 dan L2 ini udah diketahui sejajar, gitu ya. Nah, apa dampaknya? Nah, ketika L1 tegak lurus dengan L3, maka kita bisa ambil kesimpulan, gitu ya. Kalau L2 juga tegak lurus dengan L3, gitu ya. Itu adalah prinsip yang nomor 10. Jadi, eh, kalau kita perhatikan, ada sedikit kesamaan antara prinsip garis sejajar yang nomor 10 ini dengan prinsip yang sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi prinsip ini, kalau misalkan kita perhatikan, dia yang diketahui itu garis L1 sejajar dengan L2. Nah, kemudian ada garis L3. Nah, ketika L1 tegak lurus dengan L3, maka efeknya itu L2 juga tegak lurus dengan L3. Gitu ya. Nah, jadi coba coba pertimbangkan, coba perhatikan berulang-ulang apa yang membedakan prinsip nomor 10 ini dengan prinsip yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, baca prinsipnya perlahan-lahan dan hati-hati supaya kita bisa membedakan apa perbedaan dari prinsip yang nomor 10 ini dengan prinsip yang sebelumnya. Oke ya. Kita lanjutkan ke prinsip yang nomor 11. Nah, di sini juga sama. Ini ada 3 buah garis yang saling sejajar, L1, L2, dan L3.
3. Nah, prinsipnya adalah jika garis sejajar, garis yang sejajar dengan salah satu juga sejajar dengan yang lain gitu ya. Apa maksudnya? Nah, misalkan di sini kita udah tahu L1 sejajar dengan L2. Nah, selain itu diketahui juga kalau L1 sejajar dengan L3. Nah, maka dari situ kita bisa melihat efeknya bahwa L2 juga akan sejajar dengan L3. Itu maksudnya ya. Untuk yang prinsip nomor 11 ini. Dan sekarang prinsip yang ke-12 kita akan segera melihatnya. Dan ini merupakan prinsip garis sejajar yang terakhir. Dan mari kita perhatikan. Coba kita perhatikan di sini sedikit berbeda. Ada gambarnya ya. Ada gambar ini ada sudut A, ada sudut B, ada sudut C, ada garis L1, ada L2. Ini ada L3 dan ada L4 ya. Nah, perhatikan baik-baik gambarnya itu. Sambil kita melihat apa prinsip garis sejajar yang terakhir, yang nomor 12 ini. Nah, prinsipnya adalah jika sisi-sisi dari dua sudut, sisi-sisi dari dua sudut ya. Nah, ini sisi-sisi dari dua sudut, ini sudut A. Kita perhatikan sudut A ya. Maka sisi-sisinya adalah L1 dan L2. Kita lanjutkan membacanya ya. Jika sisi-sisi dari dua sudut masing-masing sejajar satu sama lain. Nah, maksudnya adalah L1 sejajar dengan L3. Sejajar satu sama lain ya. L4 sejajar dengan L2. Gitu ya. Jadi ini kalau kita perhatikan, berangkatnya dari sudut A. Berangkatnya dari sudut ya. Setelah berangkat dari sudut, ada sisi-sisi sudut, yaitu L1 dan L2. Nah, setelah itu, ada garis yang sejajar dengan L1 dan L2 itu. L1 sejajar dengan L3, L2 sejajar dengan L4. Nah, mari kita lihat apa efeknya. Efeknya adalah sudut-sudut tersebut kongruen atau bersuplemen. Apa maksudnya? Kongruen atau bersuplemen. Padahal ini kan berbeda gitu ya. Nah, mari kita perhatikan pada gambar. Jadi maksudnya adalah sudut A kongruen dengan sudut B. Sudut A kongruen dengan sudut B. Kongruen ya. Nah, selain itu kan ini garis L4 ini dia ada sudut B, ada sudut C gitu ya. Jadi ada dua sudut yang dihasilkan oleh garis L3 terhadap L4, yaitu sudut B dan sudut C. Nah, jadi maksud dari sudut yang bersuplemen di sini adalah untuk sudut A bersuplemen dengan sudut C, itulah yang dimaksud dalam prinsip garis sejajar yang nomor 12 ini. Yaitu sudut A tambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Prinsip yang terakhir ini kita berangkatnya dari sudut A ya. Nah, sudut A memiliki sisi-sisi yaitu sisi-sisinya yaitu L1 dan L2. Kemudian ada garis yang sejajar dengan L1 yaitu L3. Ada juga garis yang sejajar dengan L2 yaitu L4. Nah, muncullah efek di sini. Nah, efeknya adalah
dari garis L3 dan L4 dia ada dua sudut, yaitu sudut B dan sudut C. Nah, jadi yang dikatakan dengan sudut-sudut yang kongruen itu adalah sudut A dan sudut B itu kongruen. Sedangkan sudut A dan sudut C itu bersuplemen. Gitu ya. Jadi itu maksud dari prinsip yang terakhir ini. Nah, misalkan kita mau buat ke dalam bentuk derajat, kita mengetahui bahwa besar sudut A ini adalah 60 derajat, dan kita bisa menggunakan prinsip yang ke-12 ini untuk mengetahui berapa besar sudut C. Besarnya adalah, nah, tinggal kita kurangkan dengan sudut 60 derajat ini, selisihnya berapa dengan 180 derajat. Selisihnya adalah 120 derajat. Dan itulah besar sudut C. Dengan catatan ya, L1 sejajar dengan L3. L2 juga sejajar wajib ya dengan L4 dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Jadi maksudnya adalah L1 sejajar dengan L3 dan L2 sejajar dengan L4. Kalau L1 sejajar dengan L3 tetapi L2 tidak sejajar dengan L4, maka ya sudutnya itu tidak kongruen atau tidak bersuplemen gitu ya. Jadi syaratnya itu sebelum kita melihat efek sudut-sudut kongruen atau bersuplemen ini, kita harus kunci dulu kondisinya. Kondisinya itu adalah ada sudut A, ada garis L1 sejajar dengan L3, kemudian ada L2 garisnya memotong garis L1, dia juga sejajar dengan L4. Nah, itulah kondisinya gitu ya. Jadi semua harus terpenuhi. Misalkan ada garis L1, L2, L3, L4. L2 dengan L4 sejajar, tapi L1 dengan L3 tidak sejajar gitu ya. Nah, itu tidak akan berarti prinsip yang nomor 12 ini. Jadi tidak ada efek sudut kongruen dan sudut bersuplemen ketika dia L1 tidak sejajar dengan L3. Oke, barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk prinsip-prinsip garis yang sejajar. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa perbedaan antara prinsip yang nomor 10 ini ya, prinsip nomor 10. Nah, ini nomor 10, lihat gambarnya ya. Dengan prinsip nomor 5. Gambarnya sama toh? Nah, tapi kita perlu membedakan secara rinci apa yang menjadi pembeda antara prinsip nomor 5 dan nomor 10 atau prinsip nomor 6 dan nomor 11 tadi ya. Oke, silahkan dipikirkan apa yang menjadi pembedanya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih.